Ini saya sebagai pengganti aja ya. Nah, namaku Ananto ya, bisa dipanggil Kak Anan ya. Hmm. Nah, besok-besok sama kakak yang biasa lagi. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita belajar fisika listrik, Kak. Nah, ini sudah saya rekam ya. Nah, ini. Oke. Nah, di babnya sekarang masuk bab 2 ya, Kak ya. Nah, ini. Bab 2 ya. Nah, kita pelan-pelan saja. Nah, karena fisika itu susah, Kak. Nah, tapi kalau kakak, kalau adiknya suka, nggak masalah. Ini ya. Ini judulnya Hukum Gauss ya. Nah, ini. Hmm. Nah, ini. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok kita ini ya kayak butuh mempelajari hukum Gauss dan apa relevansinya dengan kelistrikan dan kemagnetan? Mungkin pertanyaannya apa relevansinya juga terhadap jurusan saya mungkin. Nah, seperti itu. Ya pada dasarnya hukum Gauss itu adalah suatu model ya yang bertujuan untuk mencari suatu variabel yang namanya medan listrik di suatu titik, Kak. Gitu. Jadi motivasinya itu mencari medan listrik. Nah, seperti itu ya. Nah, aku perjelas ya nanti ya. Nah, ini. Nah, aku tambah ya materinya yang di PPT itu ya. Maka kalau mencari medan listrik di suatu titik, nah objeknya medan listrik, nah ini kan tujuannya, itu ya, goalsnya adalah mencari, ini ya, mencari E, ya, atau medan listrik, electric field. Nah ini, Hmm. Hmm, ini ya. Nah ini motivasinya nih. Nah, lalu nanti kalau misalkan mencari medan listrik, itu tidak terlepas dari yang namanya apa? Muatan ya. Nah, muatan listrik. Nah ini. Nah, muatan listrik itu ada yang positif. Nah, ini Q ya. Ada juga yang negatif. Nah, gitu. Loh, terus kalau begitu, hukum Gaussnya di mana dong? Nah, ini ya. Ini kita tandai dulu ya. Misalkan ini kita punya muatan listrik plus. Nah, kita buat sendiri-sendiri ya, tidak berinteraksi keduanya. Nah, ini. Nah, kenapa kita butuh hukum Gauss? Karena pada dasarnya muatan itu menyebarkan atau menyerap medan listrik. Misalnya nih, pada muatan yang positif, itu arah medan listriknya itu keluar. Nah, itu ya, arahnya keluar nih. Nah, ini kita bicara muatan titik ya. Nah, Hmm. ini, set, ini ya. Nah, ini. Oke, sabar. Ini ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau negatif, semuanya menuju dia. Nah, ini ya. Dia menyerap ya, seolah-olah ya. Arahnya Hmm. menuju dia. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Bentar. Nah, iya. Maka ini ini itu adalah namanya apa? Ini adalah namanya garis-garis medan listrik ini. Ini ya, Hmm. medan listrik atau yang kita kenal dengan yang namanya flux ya, flux Hmm. listrik. Nah, ini ya. Nah, nanti flux ini itu bisa nyebar ya, bisa menyebar ke seluruh ruang ya. Jadi ini pada seluruh ruang ya, pada bentuknya itu Hmm. eh, bola ya. Nah, ini. Hmm. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kita ambil permukaannya, ini ya, misalkan kita ambil suatu permukaan di sini misalkan. Nah, ini ya, permukaan tertentu gini misalkan ya. Nah, ini kita bungkus ini dengan permukaan. Nah, gini Kak.
Nah, ini ya, kita bungkus dengan permukaan A, ini ya. Nah, ini, terus permukaannya ini, ya, setidaknya permukaan ini punya garis normal ya. Nah, garis normal itu garis yang tegak lurus, Kak. Ini ya, arah normal, arah tegak lurus bidang. Dan ini setidaknya, pasti nanti secara umum nanti ini, medan listriknya itu, arahnya itu arbitrary ya, sembarang ya. Hmm. Nah, ini ya. Seret. Dan ini membentuk sudut theta kan. Hmm. Nah, ini ya, sudut theta. Ini terlalu kecil ya. Maka nanti itu flux ini medan listriknya E gini ya. Nah, gini Kak. Maka nanti ini medan listrik itu harus disejajarkan. Nah, harus diproyeksikan ke sini. Nah, ini ya. Hmm. Diproyeksikan lurus sini. Nah, seret. Nah, ini kalau kita sudah belajar vektor ya, proyeksi ke sebelah sudut itu jadinya kan cos ya. E cos theta. Nah, maka nanti kita bisa dapatkan nggak fluxnya ya. Nah, flux listrik. Flux listrik itu adalah suatu garis-garis yang menembus permukaan, ya, permukaan. Hmm. Garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Nah, tadi berarti fluxnya itu adalah E cos theta. Nah, itu ya. Dikalikan apa? Dikalikan A. Nah, flux medan listrik yang menembus flux permukaan. Atau kita bisa sederhanakan ya, ini jadinya fluxnya masuk aja di sini. EA gitu ya, dikalikan cos theta gitu ya. Hati-hati, Hmm. tetanya itu apa? Tetanya itu arah normalnya ya. Nah Hmm. itu. Hmm. Oh, Kak, kalau nggak salah tuh pernah lihat deh. Dia tuh kan kalau nggak salah itu ya Hmm. integral EDA ya. Iya, bisa itu. Seperti itu. Secara umum integral harusnya ya. Hmm. Hmm. Itu. Karena kan luas ya permukaan kan jadi nggak bisa dihitung maksudnya. Iya, betul. Karena permukaannya itu kan suatu subjek yang kontinu ya. Nah itu. Heeh. Iya, nah, betul sekali. Itu ya. Nah nih, kalau mau bacaan yang lebih bagus ya, itu bisa nanti baca buku ini ya, Griffith ya, Introduction to Electrodynamics gitu ya. Itu Hmm. sangat bahasa bayi sekali penjelasannya ya. Nah, itu. Hmm. Nah, ini itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tapi nanti ini kalau misalkan ini permukaannya tertutup ya. Nah, ini permukaannya tertutup, maka itu bisa digeneralisir. Nah, ini permukaan tertutup ya. Hmm. Itu betul tadi pakai integral E dot dA ya. Nah, ini gitu. Jadi itu nah, kok pakai dot, Kak? Ya pada dasarnya itu adalah koreksi medan listrik ke arah normal permukaannya. Mau dihapus nggak apa-apa dotnya. Berarti tidak usah vektor. Kalau dihapus, maka kita harus tahu konsekuensi arahnya kemana. Nah, seperti itu. Hmm. Meskipun secara pragmatis tidak usah dot, tidak masalah sebenarnya. Gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, nanti itu ya, eh, pada sistem yang bagaimana yang bisa kita kerja, soal yang bagaimana yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan hukum Gauss. Itu nanti ya, itu pertanyaannya. Nah, coba kita simulasikan ya, soal yang ada di situ ya, di slide nomor 4 ya. Itu gampang ya. Nah, ini. Tuh. Mungkin bisa sambil dilihat ya Kak ya, soalnya ya. Ini. Iya, tunggu. Nah, contoh soal, ini slide 4 ya. Ini. Gampang sekali ini. Ini ya. Sebuah permukaan datar dengan luas 3,2 ya. Nah, ini luasnya 3,2 meter persegi ya. Nah, diputar dalam medan listrik seragam yang besarnya itu ya. E bersama dengan 6,2 kali 10 × 5 Newton per Coulomb ya. Nah, fluxnya gitu ya. Ini yang pertama. Kak, Ini kalau flux misalnya tuh untuk permukaan tertutup itu ketika Kak, tegak lurus ya. Iya, Kak, kalau untuk yang iya. permukaan tertutup bukan integralnya ada kayak nolnya gitu ya di tengahnya ya? Karena kan dia luas Heeh, permukaan. Iya, iya, nggak sih? betul. Nah, kita Oh ya. gambarkan ya. Betul. Ketika medan listrik
itu ya, tegak lurus permukaannya. Hmm, Hmm. Oke, oke, tegak lurus. Nah ini. Nah, coba kita gambarkan permukaannya dulu. Ini ya. Kenapa itu kok nol sudutnya? Pertanyaannya kan gitu ya. Hmm. Let's say permukaannya katakanlah seperti ini. Nah, arah normalnya itu gini. Ini ya. Arah normal tuh N, gini ya. Arah normalnya. Nah, Hmm. kalau dia tegak lurus, berarti ya udah, berarti gini. Langsung aja masuk ini medan listriknya. Seret. Gini ya. Nah, ini. Kan Hmm. tegak lurus ini. Bidangnya kan gini. Tegak lurus ya. Nah, sehingga makanya di sini tetanya itu 0 derajat. Nah, seperti itu. Itu ya. Ya udah, gampang ya. Maka nanti ini V-nya ini ya. E kalikan A cos theta ya. Nah, ya udah Hmm. masukkan aja ya. E-nya itu sekian ya. 6,2 kali 10 × 5 kali 3,2 dikalikan cos 0 ya. Itu satu. Nah, dia cos 0 kan 1 ya. Nah, ini. Tapi kalau misalkan ini hati-hati ya. Orang tegak lurus langsung menyimpulkan tetanya 90. Enggak ya. Jadi harus hati-hati dulu. Yang kedua, flux ketika medan listrik sejajar ya. Nah, ini. Kak, mau tanya Iya, Kak. Jadi tidak lurus boleh. tuh mau lihat tetanya. Tetanya ini tegak lurus ini. Kan Eh, dia bidangnya tidak begini. lurus nol ya. Hmm. Ini kan bidangnya gini. Nah, kita tembus 90 derajat. Nah, ini. Nah, ini kan 90 derajat. Ini kan. Hmm. Ini ya. Nah, 90 derajat. 90 derajat terhadap bidang. Tapi yang kita hitung bukan bidangnya. Terhadap apa? Ini. Arah N topinya ini. Arah normalnya ini. Nah, ini ya. Sebentar. Saya tuliskan lagi. Makanya kita harus definisikan ya. Tetanya itu terhadap arah normalnya, Kak ya. Nah, ini. Ini. Ini arah normalnya ya. Wait, Hmm. ini. Nah, ini adalah arah normalnya. Nah, ini ya. Ini kan. Nah, ini arah normalnya. Gitu ya. Nah, Hmm. ini tegak lurus. Soalnya ini kan 90 derajat ini. Ini bidangnya ya. Nah, ini bidangnya nih. Hmm. Hmm, tegak lurus kan ini. Ini bentuknya, ini berapa sudutnya? Berapa ini? 90 derajat kan? Hmm. Ya apa enggak? Ini E-nya. Tapi Iya. bukan terhadap arah ini yang kita pakai. Yang kita pakai adalah terhadap arah ini. Normalnya. Nah, ini ya. Arah normalnya ini. Ini kalau diteruskan kan begini. Nah, E-nya ya. Nah, coba kita lihat ini, Kak ini. Yang hitam ini sama yang biru ini kan berhimpitan. Kalau berhimpitan, ini artinya apa? Sudutnya berapa? 0 derajat, gitu kan? Nah, ini Iya. ke sana, ini ke sana, ya. Berarti kan ini sudutnya 0 derajat ya. Nah, seperti itu, Kak. Itu ya, tegak lurus. Iya. Nah, sekarang bisa dibayangkan ya, kalau sejajar, nah ini. Oke, kita gambarkan dulu. Hati-hati dengan jebakan dosen ya. Kalau misalkan dibilang sudutnya, misalkan 30 derajat. Nah, lihat dulu 30 derajat itu terhadap apa? Nah, ini harus jelas. Nah, pertama kita harus gambarkan arah normalnya dulu ya, Kak ya. Nah, ini. Nah, ini. Arah normal. Jadi patokannya adalah arah normal, Kak. Ini ya. Ini. Nah, terus sejajar dengan bidang. Nah, bidangnya kan begini. Ini ya. Nah, sejajar dengan bidang artinya bisa kita kenakan dari sini. Nah, kita masukkan dari sini nih, medan listriknya nih. Seret. Nah, ini kan. Hmm. Maka berapa nih sudutnya? Nah, ini ya. Sudutnya adalah ini. Nah, 90 derajat kan? Itu ya. Berarti tetanya Hmm. 90 derajat. Nah, gitu ya, Kak ya. Nah, sehingga gampang aja ini. V itu E kalikan A cos 90 ya. Cos 90 itu 0. Ini ya. Nah, ini. Cos 90 nol, karena cos 90 nol, berapapun nilainya ini, hasilnya adalah 0.
Nah, itu ya. Nah, saya kasih perumpamaan ya. Kalau bicara flux ya. Flux itu kayak gini misalkan. Nah, sebentar ini geser dikit lah biar ke tengah. Bayangkan kita itu ada hujan ya. Hujan terus kita taruh ember. Nah, ini misalkan nih. Ini Hmm. ilustrasinya ya. Ini ada ember nih. Nah, ini ember ya. Nah, atau gelas ya. Hujan. Hmm. Nah, hujan, air hujan yang menembus ini ya, itu berarti kalau misalkan tegak lurus tuh begini, berarti kan bisa penuh airnya. Hmm. Betul nggak? Nah, bisa maksimal malah penuhnya. Tapi kalau misalkan gelasnya saya gini kan, nah gini ya, gelasnya saya gini, atau gini deh, ini gini, atau ini gelasnya begini, nah gini ya, tapi saya semprot dari sini, kira-kira airnya bisa masuk nggak? Cuma Nggak dari bisa atas kan? doang. Oh, ya, nggak bisa sih. Iya, dari atas doang, nggak bisa. Artinya ini apa? Fluxnya itu nol. Kenapa? Karena Iya. sejajar. Nah, ini kan, nah ini Hmm. nol. Itu ya analoginya ya. Hmm. Tapi kalau misalkan dia dari atas nah, atau dari bawah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, itu seperti itu. Itu logikanya ya. Cara memahami flux itu seperti itu. Bayangkan air hujan yang kamu masukkan ke dalam gelas. Itu ya. Ini. Atau misalkan begini, air hujannya dari sini. Tapi gelasnya kamu tidurin. Nah, ini ya. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Itu. Gitu aja bayanginnya ya. Nah, ini. Jadi semua Artinya tuh nggak tergantung nggak ada sudut yang pandang. tembus. Iya, betul. Mm, kayak gitu, Kak. Lebih, kalau saya belajar fisika kayak gitu. Sering tak bayangkan dalam bentuk yang lebih real ya di dunia nyata. Nah, itu. Nah, itu ya. Contoh lagi tuh, misalnya ya, soal di slide yang 5 itu seru tuh soalnya. Kak, sorry. Kalau untuk yang contoh yang lain Kak, kalau misalnya kayak bola yang logam misalnya terus yang bermuatan tuh bisa juga nggak sih Kak, contohnya tuh? Oh, boleh, boleh. Kita mau bahas itu. Nah, ini kita lompat ya. Nah, jadi Hmm. pertanyaannya gini, Kak, sekarang ya. Eh, sistem yang seperti apa, ya, sistem seperti apa yang bisa diselesaikan ya, yang bisa dipakai ya menggunakan hukum Gauss. Ini harus tahu dulu. Karena tidak semua sistem itu bisa menggunakan hukum Gauss, Kak. Ini. Hmm. Syaratnya adalah ini ya, ini harus ingat ya nanti. Syaratnya adalah sistem yang sifatnya simetris. Nah, simetris itu ada tiga. Kalau dalam konteks ini ya, simetri eh, simetri ini, simetri garis. Nah, sehingga kalau misalkan bentuknya garis, maka nanti kita bisa mencari medan listrik pada suatu batang konduktor. Nah, itu ya. Atau simetri simetri surface ya. Nah, permukaan ini ya. Ini kemudian nanti ini ada simetri volume ya. Nah, simetri volume ya bentuknya volume. Nah, ini ya. Kita random lah misalkan ini tabung. Nah, tabung bisa, bola juga bisa gitu ya. Hmm. Atau jangan ini deh. Kita pakai bola deh. Ini ya. Nanti ini ya. Nah, seret. Nah, ini ya kayak. Hmm. Ingat kalau misalkan bicara bola itu bisa konteksnya bisa konduktor, bisa isolator. Itu treatmentnya Ah, beda. Nah, ah. ini hmm, ini namanya simetri garis. Sehingga nanti ini yang terpenting adalah kita harus buat ini yang namanya Gaussian. Ya, Gaussian, Gaussian apa? Nah, tergantung konteks. Kalau misalkan bentuknya garis, maka kita harus buat ini ya, simetri silindernya. Nah, ini. Hmm. Kita harus buat ini. Ini adalah permukaan hipotetikal, ya, yang sesuai dengan sistemnya. Nah, asalkan dia itu bisa membungkus dalamnya. Ini ya. Ini namanya Gaussian surface, ya. Hmm. Gaussian surface, gitu ya.
Kalau sistemnya Hmm. permukaan, maka kita harus membuat permukaan hipotetikalnya itu namanya ini. Kita harus buat mirip-mirip mungkin ya. Nah, ini. Wait, sorry. Iya. Wait. Ini ya. Nah, ini ya. Oh, sorry kalau jelek gambarnya. Ini namanya Gaussian pillbox. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau bola, ya, ini terserah. Bisa di dalam, bisa di luar. Tergantung apa yang ditanyakan. Nah, ini ya. Nah, hmm, misalkan mau di luar. Berarti kalau mau di luar, berarti kita cari medan listrik di luar. Nah, ini namanya apa? Gaussian, ya, Gaussian surface. Nah, gitu Kak. Nah, kita mau mulai dari mana? Boleh nih. Sesuai pertanyaannya tadi ya. Ini contoh nih, misalnya Kak ya. Nah, contoh kita punya suatu bola ya. Hmm. Nah, ini. Wait. Kak, jadi Jangan ininya dulu deh. Kak, jadi sebenarnya Iya? kayak Hah? yang flux-flux ini semakin banyak apa sih kayak errors-nya kali ya, semakin baik dong ya. Ya nggak sih, Kak? Iya. Nah, rumusnya satu sebenarnya. Rumusnya hanya satu. Hanya sistemnya berbeda. Ah, iya. Ya, gitu ya. Nah, makanya kita sebenarnya kita belum menurunkan hukum Gauss-nya. Tapi it's okay. Kita perlahan aja. Ini ya. Nah, ini kita punya suatu bola ya. Ini ya. Sebentar. Kita katakanlah bolanya ini punya jari-jari gitu ya. Kita sistem yang simpel dulu aja. Nanti Hmm. nanti kakaknya bisa kembangkan untuk sistem yang lebih kompleks gitu. Nah, itu. Nah, kita mau ambil ini sebagai konduktor atau isolator itu terserah terserah kakaknya. Nah, Hmm. apa bedanya konduktor dengan isolator nih pertanyaannya ya nanti ini. Jadi pertanyaannya itulah ini ya, carilah medan listrik ya di yang pertama dalam bola, berarti dalam bola itu R kurang dari R besar ya. Yang B itu luar bola ya. Nah, berarti kan Hmm. R lebih besar daripada R. Nah, ini ya. Nah, ini. Itu. Nah, sekarang kita terapkan ini eh, konduktor dan isolatornya. Nah, misalkan ya, ini untuk konduktor dan isolatornya. Nah, ini. Oke. Yuk. Nah, pertama, konduktor dulu deh. Ini ya. Konduktor tuh artinya apa? Konduktor tuh artinya muatannya hanya bisa bergerak secara bebas di bagian permukaannya saja, Kak. Muatannya bergerak bebas di permukaannya. Nah, di surface bolanya. Paham ya? Jadi itu sama kayak ini ya, bisa dibayangkan kalau tahu apa namanya? Bola plastik yang dibuat mainan anak-anak itu kan dalamnya kosong. Hmm. Seperti itu bayangannya. Hmm. Mm. Jadi berarti kira-kira di dalam bola ada muatannya nggak? Nothing kan? Enggak. Nggak ada kan? Iya. Nah, itu pahami dulu. Nah, sekarang ini ya, ini maaf agak sedikit apa alur apa, mundur ya. Nah, hukum Gauss-nya itu perumusannya bagaimana? Nah, ini ya. Nah, ini saya ambil gambar ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini. Nah, seret ya. Jadi,
hukum Gauss itu menyatakan bahwa nanti ini ya. Nah, misalnya nih, ini kan muatan titik ya. Muatan titik yang Hmm. besarnya katakanlah Q. Lalu dari sini ke sana itu berjarak R gitu ya. Nah, berjarak R kan. Hmm. Nah, maka Gaussian surface-nya ini bentuknya seperti apa? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Jadi ini kalau ini plus, ini kan plusnya, ini muatan plusnya kan tersebar ke seluruh ruang, sehingga membentuk suatu ruang yang bentuknya bola kan. Maka Hmm. representasi Gaussian surface-nya harus bola juga. Nah, gini ya. Hmm, Ini ya. Nah, ini ya. Set. Nah, nah, salah satu permukaannya itu diambil itu tadi. Nah, ini ya, salah satu permukaannya ya. Nah, ini berjarak R ya. Oke. Nah, ini Q ya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, berapa total flux-nya? Ini ya. Flux-nya kan rumusnya ini. Integral tertutup E dot dA ya. Nah, kita Hmm. kan sudah pernah belajar medan listrik akibat suatu muatan titik ya. Pada jarak R ya. Itu kan apa rumusnya? Yaitu K Q per R Hmm. kuadrat ya. Nah, betul kan? Oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, arahnya radial ya. Makanya vektor Iya. satuannya R per Pi ya. Nah, kita K-nya pakai ini aja K-nya. Pakai seperempat Pi epsilon 0 ya. Nah, ini Q per R kuadrat R per Pi. Nah, sekarang karena ini perkalian dot kan. Nah, dA ini apa? dA ini adalah elemen luas, Kak. Elemen luas dari permukaan bola, itu rumusnya apa? Nah, ini ingat-ingat ya. R kuadrat sin theta dr d theta dv. Ini adalah komponen, oh sorry, dr ini nggak masuk. Kalau dr itu volume. Ini ya. Nah, ini kan arah dari dA atau elemen luasnya sama juga ke sana. Searah dengan apa? Searah dengan arah medan listriknya kan. Itu ke sana. Nah, ini ya. Medan listriknya juga sama, arahnya radial juga ya. Nah, arah radial itu sama dengan arah R, arah N sama aja. Ini ya, arah R, boleh juga. Ya udah, kita masukkan ya. Apa hasilnya kira-kira di sini? Nah, ini kita tuliskan ya. E-nya adalah seperempat pi epsilon 0 ya. Gini ya, Q per R kuadrat. dA-nya adalah R kuadrat sin theta d theta dv. Nah, ini ya. Hati-hati, ini perkalian dot ya. Kalau perkalian dot, maka vektornya kita proses. Ini R dot R ya. Nah, ini R dot R. Vektor yang sama didotkan satu ya. Maka di sini integralnya double ya. Karena ada dua diferensial kan. Nah, ini ya Kak ya. Nah, batas yang d theta itu integral yang pertama. Theta itu kalau pada elemen bola itu dari 0 sampai 180 ya. Nah ini. Atau pi ya. Sampai pi. Nah, ini tuh elemen yang kita sebut dengan elemen kalau kita potong dari sini ya. Nah ini. Nah ini. Kita potong dari sini. Kan 180 derajat. Tapi dv itu kita potong dari sini. Nah, kita potong sini ya. Itu kan besarnya berapa? 2pi ya. Nah, makanya ini Hmm. harus kalkulus dulu sih. Oke ya. Ini kita keluarkan yang nggak butuh ya. Seperempat pi epsilon 0 kita keluarkan ya. Ini coret-coret ya. Q-nya juga kita keluarkan ya. Q per 4 pi epsilon 0 ya. 0,2 pi. Integral 0 sampai pi. Sin theta. D theta. dv ya. Nah, kita bisa pecahkan jadi dua part. Ya. Q per 4 pi epsilon 0 ya. Yang Aku boleh scroll 0 ke atas sampai pi kan nggak? punya. Iya. Aku mau lihat yang atas. Hmm. Yang itu nggak? Yang atas lagi Kak, dikit lagi. Iya. Oke, oke, oke. Ya. Ini. Iya, iya, yang Nah, double integral tadi, ha. Nol, pi integral nol pi. iya. Nah, ini punya theta ya, Kak ya. Theta, ini punyanya V ya. Nah, ini. Jangan salah ya. Ini. Itu. Sudut theta dan sudut V. Itu nanti cek aja di Google ya, gambarnya ya, biar tahu representasi theta dan V itu. Oke, Itu ya, kalau Kak udah. ya. Nah, ini ya. Terus ini sin theta, nah, d theta ya. Terus yang V, itu ini. 0, V 2pi, dv ya. Nah, ini. Ya udah, proses aja ini. Q
per 4pi epsilon 0, ini ya, integral sin theta itu kan main cos ya. Batasnya dari 0 sampai pi kan. Integral dv ya v ya. Nah, sama kayak integral dx ya x gitu ya. Dari 0 sampai 2pi Kak. Ini minusnya beda ke depan ya ini ya. Minus i per 4pi epsilon 0 ya. Nah, masukkan batasnya ya. Cos pi dikurangi yang bawah ya. Cos 0 ya. Nah, ini. Ini batas atasnya masuk ya. 2pi kurangi 0 ya. Ini. Cos pi berapa Kak? Cos 180 itu min 1 ya. Yes. Cos 0 1 ya. Ini kan 2pi ya. Iya. Nah, ini. Nah, ini kan min q per 4pi ya. Ini kan min 2 ya. Kalikan 2pi ya. Berarti kita punya di sini min kali min positif ya. Q per 4pi. Epsilon 0, 2pi kali 2. 4pi ya. Coret-coret ya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah ini. Q per epsilon 0. Artinya, hukum Gauss itu bentuknya seperti ini. Integral E dot dA itu sama dengan Q ini. Ini adalah hukum Gauss. Dan nanti ini berlaku untuk umum. Kan masalahnya kan ini kan cuma satu muatan yang kita pelajari ya. Jadi sesuatu yang sederhana kan. Nah, masalahnya di dalam soal nyata kan bentuknya nggak sesederhana itu. Bisa kompleks kan. Maka kita bisa berumum ini sebenarnya. Nah, maka Q ini bisa kita berumum bahwa Q ini itu adalah muatan yang dibungkus oleh permukaan Gauss. Ini ya. Nah, Nah, ini kan permukaan Gauss nih. Muatannya yang dibungkus kan ini. Sebesar Q kan. Nah, artinya apa? Q ini bisa kita berumum jadi Q enclosed. Gitu ya. Nah, ENC itu enclosed. Atau muatan yang terkurung, yang terbungkus oleh permukaan Gauss. Jadi kalau di dalamnya tidak ada muatannya, berarti tidak ada muatan terkurung. Nah, berarti ini kita perumum ya. Integral E dot dA ini sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan semua soal yang sifatnya simetris berbasis cara ini. Nah, dengan studi kasus, bola, konduktor, dan isolator ya. Nah, kembali ke permasalahan ini. Ya, ingat rumusnya ya. Nah, oke. Nah, pertama kita gambarkan dulu Kak, permukaan Gaussnya ya. Hmm. Karena kita punya pertanyaan di dalam bola dan di luar bola, maka kita gambarkan permukaan Gaussnya di dalam bola ini. Iya, set. Ini jari-jari R kecil ya. Yang di luar bola, ini ya. Ini berjari-jari R kecil. Gitu ya. Sama-sama R kecil, cuma beda intervalnya aja. Pertama, nah, rumus dasarnya ini. Kan gini ya. Kita punya rumus, ini kan untuk R kurang dari R ya. Apa rumus hukum Gaussnya? Integral E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi apa? Epsilon 0. Pertanyaannya, di sini, kan konduktor kan muatannya hanya tersebar di permukaannya aja. Ya kan ya? Pertanyaannya, Oh, di dalam sini nggak ada kan? Ini kan nggak ada kosong. muatannya kan? Kosong, betul. Artinya, Q enclosed-nya itu 0. Ya, nggak ada ya. Ya sudah, kalau ini 0, Q enclosed-nya 0. Artinya apa? Medan listriknya itu 0 di dalam. Itu ya Kak ya. Nah, seperti itu. Tapi beda dengan yang di luar bola. Nah, ini. Di luar bola, nah, maka kita harus tahu berapa muatan yang terlingkupi. Nah, ini. Berarti pertanyaannya, di dalam Gaussian surface yang di sini, berapa total muatan yang terlingkupi? Ya, sebesar Q ini, gitu ya. Sebesar muatannya. Jadi jumlahnya itu semuanya Q. Gitu. Nggak mungkin diintegralkan lagi. Jadi pokoknya jumlahnya Q. Dalam soal-soal itu seperti itu. Nah, dia. Nah, totalnya Q. Nah, kalau ada Q-nya, maka kita harus treatment kayak tadi. Nah, rumusnya kan gini ya. Integral E dot dA. Ini ya. Nah, Q enclosed
per epsilon 0 ya. Nah ini. Nah ini sama dengan Q ya. Nah per epsilon 0 ya. Nah itu. Ya udah. Sekarang gimana cara kita menyelesaikannya? Nah ini ya. Nah di sini kan ada dua lingkaran ya. Dua bola ya. Bola yang hitam akibat Gaussian surface sama ada bola yang merah. Itu bola yang sebenarnya. Nah, maka integral ini pakai yang mana? Integral yang ini. Integral yang kiri ini, jangan lupa, itu miliknya Gaussian surface. Gitu ya. Hmm. Gaussian surface ya. Nah, ini. Ya udah, ini integralnya bisa langsung sih sebenarnya. Kalau mau sederhana ya. Nah, ini E-nya bisa dikeluarkan ya. Karena ini E-nya tidak bergantung sama luasnya. Keluarkan aja. Integral dA ya. Nah, ini. Ini berarti kan Q per epsilon 0. A kan luas, ya, elemen luas. Berarti kalau Hmm. diintegralkan seluruhnya, ya sama saja kita sedang mencari apa? Luas permukaan bola kan? Iya. Apa rumusnya luas permukaan bola, Kak? 4 4 pi PR PR. jari-jari kuadrat. Hati-hati. Jari-jarinya Oh, bukan. punyanya R kecil Oke ya. ya. Hmm. Ah. Punyanya siapa? Punyanya Gaussian surface, bukannya R besar, bukan punya bola. Ya sudah, maka ini jadinya ini ya. Maka ini kan E dikalikan luasnya itu adalah 4 pi dikalikan R kuadrat sama dengan, aduh, sama dengan Q per epsilon 0. Nah, sehingga berapa E-nya? Nah, ini langsung aja. Nyatakan dalam ini. Seperempat pi epsilon 0 Q bagi R kuadrat. Nah, ini. Kasih vektor ya. Nah, ini. Jadi bernilai itu. Kenapa? Karena ada muatannya. Kak, ini 1 per berapa, Kak? 4 pi epsilon 0. Oh, 4 Ini pi. ya. Iya. Oh. Ini. 4 Kak, pi satu lagi, Kak. epsilon Jadi 0. yang pertama, Gimana? yang pas R kecil lebih besar Iya, daripada yang R ini. itu karena kan apa muatannya cuma ada di permukaan doang ya, dan yang di dalamnya kosong, makanya jadi 0 ya. Iya. Oke. Mm-mm. Sehingga sehingga Gaussian surface yang ini, yang hitam ini, itu kan membungkus muatan kan, Hmm. gitu ya, membungkus muatan, gitu ya. Nah, jadi bayangannya gini, ada tas kresek membungkus suatu kue yang isinya kosong, ya. Hmm. Kresek yang luar membungkus membungkus plastik jajan di dalamnya nggak ada kuenya. Nah itu analoginya gitu. Ini ya, ini Oh, seperti pikir itu. ada Nah, gitu ya. betul. Kak, Iya. jadi misalnya lain Hmm. kali ada pertanyaan gitu ya, yang bisa Mm-mm. disuruh tanya, cari yang R kecil, tapi R kecil itu lebih kecil daripada yang R besar, itu E-nya 0 ya. Iya, E-nya 0. Kalau konduktor ya, nah, kalau isolator beda lagi. Oh, kalau konduktor doang ini. Betul, karena konduktor itu muatannya hanya bisa bergerak bebas di eh, permukaannya aja, gitu. Nah, itu ya. Kalau isolator, nah ini unik ini isolator nih. Isolator ya. Jadi isolator ini muatannya tidak hanya bergerak tidak hanya bergerak di permukaannya, muatannya itu bisa tembus ke dalam bola, ya. Jadi bayangannya itu muatannya itu tersebar hingga ke dalam-dalamnya. Nah, ke sini-sininya ya. Nah, ini ke sini-sininya. Nah, masuk ke sini ya. Nah, maka Hmm. treatmentnya beda dong, kira-kira. Besaran mana yang beda sekarang? E yang mana? Nah, pasti yang beda apa? Yang ini, R kurang dari R, Hmm. ya. Berarti key enclose-nya nggak nol dong, kalau di dalamnya. Karena muatannya bisa masuk ke dalam bola. Bolanya seolah-olah pejal ya, kayak bola bola basket misalnya. Nih ya, ini R kurang dari R, maka kesimpulannya key enclose-nya berapa? Tidak nol. Hati-hati ya. Ini agak agak ribet dikit. Jadi ini sekarang ini
ini bola luar nih. Nah, ini bolanya. Nah, muatannya itu tersebar hingga ke dalam-dalamnya. Nah, ini ya. Pertanyaannya, berapa total muatan yang terlingkupi di dalam? Nah, ini membuatnya agak susah ini. Ini ya, ini bolanya berjari-jari R ya. Ini kita buat. Ini dalamnya. Jadi Gaussian surface-nya. Ini key enclose-nya. Ini berapa? Nah, nah, itu berapa? Mas, kalau gitu key enclose-nya sama dengan key dong. Nah, nggak bisa. Pertanyaannya, ini kan bergantung pada jarak sekarang. Di setiap titik kan ada. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kan tersebar di semua titik. Maka nanti key enclose-nya harus bergantung sama apa? Sama jarak. Gitu ya. Kalau key enclose sama dengan key, betul. Tapi kan cuma di sininya aja kalau key enclose sama dengan key. Nah, itu ya. Maka caranya bagaimana? Maka kita harus tahu parameter yang sama itu apa? Yaitu masa apa? Rapat muatannya pasti sama. Gitu ya. Jadi simbolnya kayak massa jenis ya. Rapat muatan yang terlingkupi, enclose, itu sama dengan rapat muatan yang milik bola yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, Iya. kalau massa jenis kan rumusnya apa? Massa dibagi volume. Kalau rapat muatan, berarti muatan dibagi volume. Karena ini miliknya enclose, berarti ini Q enclose dibagi volume enclose. Volume enclose ini miliknya, enclose itu miliknya ini, miliknya Gaussian surface. Nah, miliknya ini. Nah, ini ya. Tapi kalau row ini miliknya bola yang beneran. Nah, yang merah ya. Maka nanti volumenya beda Hmm. dong. Row ini punya muatan Q, volumenya V. Nah, itu ya. Volumenya volume apa, Kak? Volumenya volume bola. Maka ini ya, V enclose, V enclose-nya volume bola itu berapa? 4/3 ya. Pi. Nah, hati-hati, V enclose kan miliknya lingkaran yang hitam ini. Jari-jarinya kan R kecil kan? Maka jari-jarinya R kecil pangkat 3. Nah, dengan cara yang sama, ini Q, aduh, Q, ini ya, dibagi volumenya, yaitu 4/3 pi, hati-hati, V, jari-jari bola yang sebenarnya, yang merah, jari-jarinya kan R besar. Berarti kan R besar pangkat 3 ya. Nah, jangan ketukar ya. Coret, coret ya. Sehingga nanti kita punya Q enclose-nya. Nah, sebagai fungsi jari-jari kan sekarang, ini lebih masuk akal. Nah, dikalikan R pangkat 3 per R besar pangkat 3 ya. Atau ini Q, nah, buat gini aja. Oh, ini jangan Q kecil. Ini kan Q besar ya. Maaf, maaf. Ini ya, Kak ya. Nah, ini ya. Itu. Dengan catatan, apa catatannya, Kak? R-nya lebih kecil dari R. Nah, sekarang kita tanya nih. Loh, Kak, tadi katanya Q enclose-nya sama dengan Q kalau di permukaannya. Di permukaan bolanya. Benar nggak kira-kira? Coba aja. Di permukaan artinya apa? Permukaan itu. Artinya jari-jarinya pas sama dengan R kan, Kak? Masukkan Hmm. aja kalau pas sama dengan R. Nah, ini Q enclose-nya ya. Ini Q, perhatikan ini. R kecilnya sama dengan R besar ya. Nah, gini kan. Coret-coret, ya udah sama dengan Q. Sama kan? Nah, jadi kalau di dalam bola dan ada muatannya, kita cari key enclose-nya, ya. Jadi kita membungkus di dalam bungkusan gitu ya. Maka harus Hmm. fungsi jarak. Tapi kalau misalkan yang dibungkus di dalam, yang bungkus itu di luar, maka ya udah key enclose-nya sama dengan totalnya itu, key-nya itu. Nah, ini ya. Tapi ini PR-nya berikutnya apa? PR-nya itu adalah gimana integralkannya. Nah, ini. Karena ini baru nyari key enclose kan. Itu ya. Rumusnya tadi, integral, gini ya. E dot dA, gini ya. Sama dengan key enclose, ini bagi epsilon 0 ya. Ini key-nya key kecil ya. Sorry, sorry. Ini key enclose. Di mana tadi key enclose-nya sudah dapat nih ya. Yaitu key yang sebenarnya punya bola R kecil dibagi R besar pangkat 3. Nah, ini. Nah, ya udah ya, kita contek aja ya. Hasil ini kan tadi kita sudah dapat ya, Kak ya. Punyanya Gaussian surface ya. Yaitu kan ini, Kak. Hmm. Daripada kita lama-lama. Ini E dikalikan 4pi R kecil kuadrat ya.
Key enclose-nya itu sama dengan key. Ini langsung aja kita buka aja lah ya. Nah, key R Hmm. pangkat 3. Nah, ini R pangkat 3 bagi R besar pangkat 3. Jangan lupa dibagi epsilon 0 ya. Nah, coret aja. Coret, coret. Nah, apa hasilnya? Ini. Maka E-nya ini adalah 1/4 pi epsilon 0 Q. Ini ya, dikalikan R kecil per R besar pangkat 3. Nah, ini ya, kasih vektor. Nah, ini. Artinya apa? Kalau isolator, di dalamnya itu tetap ada medan listriknya. Kenapa? Karena ini, keberadaan muatan Q ini yang menyebar hingga ke dalam-dalamnya. Gitu. Gitu ya, Kak ya. Nah, ini. Kalau yang R lebih dari R, sama aja kok. Ya, yang R lebih dari R, sama aja ini. Q enclose-nya, ya sama dengan Q besarnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Tuh, sorry, salah. Ini ya. Tuh, sama aja. Ini ya. Nah, ini. Ya udah, berarti kalau sama aja ini. Nah, kenapa sama aja? Karena muatan yang dibungkus sama-sama Q besar. Jadi kita tidak usah hitung ulang ya. Nah, Hmm. ini. Gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang kalau yang konduktor muatannya berhenti di permukaannya aja, kalau isolator bergerak hingga ke dalamnya. Hmm. Tapi total kuantitasnya sama, sama-sama sekian liter gitu. Nah, itu. Kalau berasnya di permukaan sama beras di dalam sama aja Hmm. amount-nya, jumlahnya. Nah, seperti itu, Kak. Oke, Gimana? paham. Paham, Pak. Aman? Iya, Mm-mm. Mau coba kasus yang lain? boleh. Oke, sebentar aku kasih soal ya. Ini ada soal bagus nih. Aku suka pakai buku Griffith sih. Bentar ya. Hmm. Karena itu buku khusus listrik magnet. Wait, wait. Listrik magnet. Griffith. Bentar ya. Nah, ini ada. Oke. Ada pertanyaan kayak yang dari UTS atau UAS atau kuisnya nggak sih, Kak? Oh, ada kan? Di Makanya PPT? nggak tahu. Soalnya. Nah, coba ya. Contoh soal. Contoh soal sih adanya. Boleh. Dari mana, Kak? Kalau dari PPT itu sudah ada pembahasannya. Nah, bentar, aku Oh, kirimkan dulu ya. Ini bagus banget nih. Wait, wait. Uh,
Simpan dulu ya. Iya, jadi sekarang saya kasih soal yang cukup banyak. Oke, taruh di sini. Oh, di sebelahnya aja. Boleh Kak. Oke. Kakak ngambil jurusan apa Kak? Apa? Oh, saya. Ngambil. Iya. Saya S1-nya fisika, S2-nya fisika juga. Oh udah lulus. Oh, Sudah. oke. Ini, ini S3 mau Agustus Fisika. besok. Mm-mm. Iya, Emang fisika atau susah fisika itu. emang demen tapi masih emang suka dari dulu tuh? Iya, nyasar aja dulu. Ya udah sekalian basah deh. Iya, iya, iya. Iya. Kakaknya jurusan apa? Aku elektro sih. Elektro. Heeh, bagus elektro itu. Enggak. Dulu, dulu. Sorry, sorry, sorry. Itu temen Image. aku juga ada yang S1 fisika, tapi udah lulus juga sih. Hmm, iya, 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 iya. Hmm, ya, melek dong. Sekarang kirim. Oke deh, tuliskan aja. Coba sekali lagi. Jadi kita buatin soal yang tidak umum. Ya udah deh, ini aja. Aku tuliskan ya. Oh, aku taruh luar aja deh. Sebentar, sebentar. Oke, coba lagi.
Kak, mau tanya deh, kalau Hmm, misalnya kayak kakak atau solar panel gitu nggak sih? iya, tahu. Itu kan dia juga ada fluxnya juga ya. Maksudnya kan dari matahari nggak ya, beda ya? Heeh. Kan Iya, maka fluxnya adalah flux gelombang elektromagnetik karena yang diserap adalah radiasi. radiasi dari matahari ya. Iya, radiasi. Dan Kalau juga sebagai posisi solar panel itu kan juga penting kan, karena kan yang theta tadi kan. Jadi, betul, oh iya, iya, iya. betul, yang bisa menyerap listrik secara maksimal itu posisi bagaimana gitu ya. Kan nggak mungkin juga posisinya itu mendatar begitu aja. Sedangkan kan atap berubah miring gitu. Maka kombinasi masalah engineer dan fisik sih itu. Oke, ini misalkan ini ya, find the electric field inside a sphere that carries. Ini saya tuliskan soal aslinya. Jadi nggak saya translate ya. A charge density proportional to distance. Kalau Soalnya kelas aku proporsional emang nggak pakai artinya bahasa Indo, Kak. iya. Kelas aku emang nggak pakai bahasa Indo soalnya. Mm-mm. Oh, Mm, nggak pakai ya? Oh ya udah, pas deh. nggak. Oh, iya. Heeh. Rho sama dengan KR ya. From, iya, sorry, for some constant K. Ini. Nah, gitu ya. Ini bola nih. Tapi hati-hati di sini. Konsekuensinya, ini ya, kayak saya kasih semacam caution ya. Konsekuensinya itu charge density-nya, enggak, ini saya tambahin sendiri, is not uniform. Nah, sejak tadi yang kita bahas itu adalah uniform. Nah, kalau tidak uniform, itu bagaimana? Nah, itu. Nah, tidak usah khawatir ya, bahwa ini kita tinggal pakai ini aja. Hukum Gauss-nya. Integral E dot dA ini sama dengan, ini ya, eh, I enclosed dibagi dengan epsilon nol ya. Nah, ini. Kak, charge density Tuh. is not uniform itu artinya apa, Kak? Rapat muatan di setiap titik nggak sama. Misalkan nih, ini pada jari-jari ini. Pada jari-jari sekian, misalkan nih, ini bolanya ya, misalnya ya. Kalau tadi kan uniform ya, uniform tuh equal, sama. Misalkan ini sama ya. Nah, sama. Kalau sekarang nggak sama, misalkan kita punya bola ini. Nah, berjari-jari, dalam hal ini jari-jari R misalkan. Maka nanti itu densitas rapat muatan di sini itu nggak sama. Di sini nggak sama. Di sini nggak sama. Sedangkan yang tadi kita bahas itu densitasnya itu selalu selalu sama. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini. Dan ini cukup menarik soal ini. Ini ya. Tuh. Oke. Kita pikir dulu. Oke. Coba kita ambil yang R kurang dari R ya. Ini. Yang pertama, kita ambil R kurang dari R ya. Ini. Nah, oke, kita tuliskan dulu deh rumusnya. Tuliskan ulang. Integral E dot dA ini I enclose dibagi dengan epsilon nol. Nah, ini ya. Itu. Oke. Maka
karena di sini ini ya. Oke, sebentar. Bolanya itu, oh kita harus gambarkan dulu Kak bolanya Kak. Ini bolanya ya. Nah, kalau aku sih lebih suka metode seperti ini, agak disiplin gitu. Harus gambarkan Gaussian surface-nya, mempermudah pemahaman. Terus ini Gaussian surface-nya saya gambarkan warna hitam ya. Nah, ini jari-jarinya R kecil gini ya. Yang di luar bola, nah gini-gini. Nah, ini jari-jarinya adalah R kecil ya. Ini. Mm-mm. Nah, oke. Kalau yang ruas kiri, ini kan doesn't matter. Ini miliknya Gaussian surface. Ini sudah clear lah ya. Selagi sama-sama bola ini. Kalau sudah silinder, berarti beda. Berarti ini Mm. E dikalikan 4pi R kuadrat. R kecil ya. Ini Q enclose dibagi epsilon 0. Nah, di sini rho-nya itu nggak seragam. Rapat muatannya tidak seragam. Karena rapat muatannya tidak seragam, berarti muatannya pun juga tidak seragam. Nah, seperti dalil kita di awal ya, Bapak kalau tidak seragam itu pakai integral. Nah, maka sekarang Q-nya kita pandang sebagai dq, gitu ya, sebagai elemen muatan ini. Kalau ini Q enclose, berarti ini juga sama, Q enclose ya. Nah ini. Maka kalau volumenya V, maka kita pandang sebagai dV ya. Nah ini. Iya. Nah, berarti rho-nya yang semulanya Q enclose eh, per V, ini ya. Berarti ini rho-nya kita revisi ya. Jadi dq per dV ya. Nah ini. Itu dia. Itu tuh pergantian key maksudnya. Heeh, betul. Jadi bentuk yang semulanya tidak pakai diferensial, tidak pakai D, nah sekarang pakai D. Maka ngitung D, berarti ngitung D-nya sekarang harus integral ya. Ini rho, nah dV n plus ini ya, itu. Nah sekarang di sini itu ya enclose. Kalau enclose itu masih pakai volume bola masih. Nah ini ya, misalnya nih volume enclose kan volume bola itu. Volume bola itu kan rumusnya apa? Bola yang R kecil ya, karena pakai pakai apa? Eh, pakai Gaussian surface-nya. Enclose itu Gaussian surface. Rumusnya kan gini, 4 per 3 PR pangkat 3 kan? Karena ini dinyatakan dalam diferensial, berarti ini nanti ini kita turunkan terhadap R. Nah, itu ya. Diferensialnya terhadap R. Berarti kan gini ya. 4 per 3 pi R pangkat 3, 3-nya pindah ke depan, R pangkatnya berkurang satu kan? Nah, 2 ya. Iya. Coret-coret, berarti jadinya 4 pi R kuadrat. Nah, sehingga dV enclose ini jadinya 4 pi R kuadrat PR ya. Nah, ini. Oke, sehingga di sini kita buat ya. Nah, masukkan aja nih Kak. Tadi apa namanya? Rho-nya tadi kan sama dengan K kalikan R ya. Nah, ini. Mm. Nah, gini ya. Ya sudah, berarti K dikalikan R kalikan 4 pi R kuadrat DR ya. Berarti ini dq enclose ini 4 pi K R pangkat 3 DR. Ya. Nah, seperti itu. Ya sudah. Yuk sekarang kita proses ya. Nah, ini integralkan. Sehingga di sini Q enclose. Kalau menghilangkan D-nya, integralkan. Karena di sini integralnya terhadap R kecil, berarti sesuatu variabel selain R kita keluarkan. Berarti 4 pi K kita keluarkan ya Kak ya. Integral R pangkat 3 DR. Pertanyaannya, batas integralnya itu sampai mana? Nah, itu ya. Itu PR-nya. Nah, karena ini di dalam bola, berarti integralnya dari sini aja. Dari pusat bola sampai sini. Sampai R kecil ini. Nah, sampai sini doang. Karena kan di dalam bola. Gitu ya. Nah, ini. Sehingga di sini dari 0 sampai R kecil. Iya. Nah, integral itu rumusnya apa nih? Masih ingat ya?
Rumusnya integral itu kan gini. Integral R pangkat N dr, ya, empat 1 empat per, ya. iya, betul, N1 R pangkat N plus 1 Hmm. ya. Nah, Hmm. berarti jadinya 4 pi K 1/4 ya. R pangkat 4. Dari 0 sampai R ya. Ini coret-coret. Berarti jadinya pi Q R pangkat 4. Nah, seperti itu, Kak. Ya udah, kita kembalikan ke hukum Gauss ya. Ini. Kita Hmm. kembalikan ke hukum Gauss-nya. Nah, ini ya. EDA tadi kan IN plus per epsilon 0. Yang ruas kiri tadi kan E dikalikan 4 pi R kuadrat ya. Yang ruas kanan Hmm. ini, GN plusnya tadi kan pi K R pangkat 4 ya. Nah ini, pi K R pangkat 4 per epsilon 0 ya. Coret aja Iya. ini. Hmm. R pangkat 2, R pangkat 4, R pangkat 2 ya. Nah ini jadinya E seperempat epsilon 0 dikalikan KR kuadrat ya. Itu jawabannya, tidak listriknya. Untuk R lebih dari R. Nah ini, begitu. Kalau kita mau memunculkan konstanta Coulombnya boleh. Konstanta Coulomb itu harus ada seperempat pi epsilon 0. Nih, misalnya nih, boleh-boleh aja. Misalkan mau dijadikan seperti itu. Seperempat pi epsilon 0, berarti ini jadinya pi. Nah, gini juga boleh. Dua-duanya benar. Ya. Hmm. Iya. Hmm. Karena itu ini tuh ada value-nya. Itu. Value-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Iya. Newton meter kuadrat per Coulomb. Ini ya, pangkat yang 2. Gitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ambil pada eh, luar bola, ya. Maka yang membedakan hanyalah integralnya. Kalau luar bola, berarti di luar bola kan di sini. Nah, sedangkan kalau di luar bola, muatannya muatannya kan hanya terdistribusi dari O, dari 0 sampai R besar kan. Ini sampai R besar ini kan. Ya udah, berarti batas integralnya cukup sampai jari-jari bola saja R besar. Tidak usah yang R kecil. Itu ya. Tuh. Nah, karena di di R kecil sampai R besar kan nggak ada muatannya. Ini. Hmm. Berarti kan nanti itu untuk R lebih dari R besar. Oke deh. Kak, kenapa kok kok ini tadi kan kalau di dalam bola kan dari sini sampai sini R kecil. Kenapa kok yang di luar bola kok nggak dari sini sampai sini? Kenapa? Ya boleh, boleh sampai itu boleh. Nih, kan tadi kan kita punya ini ya, rumus key and close-nya ya, yang sudah kita Hmm. tulis di sini ya, yaitu ini kan. Iya. Nah, misalkan ini nih. Nah, ini ya. Iya, kalau gitu nanti ini kalau begini batas integralnya misalkan ini kan sampai R besar kan? Kan ada batas integral 2. Kalau sampai R besar, dari R besar sampai R kecil kan? Nah, Iya. gitu. Yang ini kan nggak ada muatannya. Ingat ya, ini bukan muatan, ini muatan bola ya, muatan bola yang sebenarnya ya. Kan di sini kan tidak ada muatan. Nah, ya kan? Dari Iya. sini, dari ujung sini sampai sini kan tidak ada muatan. Dalam artian bukan muatan terlingkupi, tapi muatan bola yang sebenarnya. Kan nggak ada bolanya di sini. Nah, sehingga cukup sampai ini aja. Gitu ya. Makanya sudah disimplifikasi. Gitu ya. Maka di sini, kalau begitu, ini ya, tinggal kita masukkan ya. 4 pi K sama juga ya. Seperempat, ini R pangkat 4 ya. Hmm. Dari 0 sampai R. Nah, ini. Coret ya. Saat ini pi K R pangkat 4 dari 0 sampai R. Sehingga jawabannya cuma beda di R aja. Pi K R pangkat 4 ya. Nah, yang berikutnya tinggal kita proses aja hukum Gauss-nya. Ini ya. Itu.
Oke. Ya, hanya beda di R pangkat 4. Ini. Ini ya. Yang kiri tadi itu kan 4E dikalikan 4Pi R kuadrat ya. Ini Pika R pangkat 4 per epsilon 0 ya. Nah ini. Ya udah, jawabannya berarti ini mau dijadikan seperempat pi epsilon 0, boleh aja. Seperempat pi epsilon 0 pi k R pangkat 4 per R kuadrat. Nah, gini ya. Nah, eh, aman ya. Man. Hmm. Mungkin coba kita bahas ini ya, Gaussian pillbox ya. Itu gampang sih, Gaussian pillbox. Nanti itu Gaussian pillbox itu menjadi dasar kita dalam mencari kapasitansi kapasitor itu. Hmm. Ya. Ini ya, misalnya ini. Nah, ini ya. Kita punya service, ini dia. Kapasitor itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada luasnya. Nah, tapi sebelum bahas kapasitor, kapasitor kan pasti kepingnya double. Nah, kita ambil satu kapasitor dulu. Nah, yang pasti di sini ada ini ya. Muatannya pasti tersebar di sini semua. Nah, tersebar ya muatannya ya. Nah, ini. Nah, katakanlah di sini muatannya positif. Nah, kita kenalkan yang namanya rapat muatan, Kak. Ini plus sigma ya. Nah, kalau tadi kan rapat muatan rho. Ya, kalau tadi ya. Kalau volume itu pakai rho, yaitu muatan dibagi volume. Nah, sekarang karena sistemnya luas, kita pakai simbol yang lain, sigma ya, yaitu rapat muatan per satuan luas. Kalau plus sigma artinya muatan positif Q dibagi luasannya A. Nah, ini ya. Dan luasannya A ini. Ini. Nah, pertanyaannya ya ini, kita tanyakan berapa medan listrik pada suatu titik. Nah, di sini ya. Itu. Dan di sini. Berapa? Itu ya. Ini. Ya. Oke, ya udah. Eh, Gaussian pillbox-nya sebenarnya nggak ngaruh juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita buat ini ya. Nah, gini. Ini ya. Ini dengan luasan A. Nah, rumusnya kan gini. Integral E dot dA di sini sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0 ya. Nah, Q enclosed itu berarti suatu muatan yang dibungkus oleh pillbox ini. Nah, itu. Ya, sebesar apa? Untungnya mudah ya, sebesar Q. Nah, gitu ya. Nah, ini E-nya bisa dikeluarkan nih, Kak. Ini E-nya keluarkan. Ini ya, integral dA ya. Ini Hmm. I per epsilon 0 ya. Nah, ini. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang di sini, ya bisa kita lanjutkan nih. Nah, mencari medan listriknya. Gitu ya. Hmm. Nah, karena ini punya muatan, ingat ya, muatan plus itu kan muatannya kan nyebar ya. Artinya, ada yang nyebar ke sini, ada yang nyebar ke sini kan. Nah, Iya. artinya ada dua medan listrik dong. Maka karena ada dua medan listrik, boleh ditulis ini jadi 2E. Ya, kenapa? Karena ada dua medan listrik. Bedanya hanya Listrik. arahnya doang, gitu ya. Heeh. Nah, sehingga di sini jadinya integral dA ya A ya. Berarti kan di sini 2EA Q per epsilon 0. Sehingga di sini E-nya adalah Q per A per 2 ya. Nah, ini seperdua epsilon 0 kan? Sebentar, Hmm. nggak rapi kan? Ini kan seperdua epsilon 0 dikalikan Q per A ya. Nah, ayo ingat ya, Q per A itu apa?
sigma tadi ya. Nah, ya kan? Maka hasilnya adalah simpel sekali. Sigma per 2 epsilon epsilon 0. Nah, itu ya Kak ya. Nah, ini. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan di sini arahnya positif, di sini arahnya negatif. Nah, ini. Nah, ini mungkin aplikasinya kemana? Nah, ini mungkin tak kasih aplikasi ya. Kapasitor keping sejajar. Nah, ini. Ini sebenarnya kapasitor tuh bab jauh setelah ini. Makanya kalau kita belajar fisika listrik tuh belajar dasarnya dulu, dari medan listrik dulu. Nah, ini masih jauh. Tapi kita kenalkan dikit aja. Nih. Kapasitor itu, nah ini ya, terdiri dari dua keping. Pasti yang ini plus sigma dan ini plus minus sigma ya. Nah, Hmm. kap- nah biasanya kapasitor kan terhubung dengan apa? Terhubung dengan suatu rangkaian listrik kan ya. Nah, Iya. tujuannya untuk menyimpan muatan. Nah, ini ya. Nah, seret. Nah, ini beda potensialnya V. Nah, karena beda potensial nanti kan bisa muatannya bisa bergerak nih. Nah, tapi kita belum bicara ke sana. Kita tanyakan dulu medan listrik di dalam itu di sini tuh besarnya berapa. Yang jelas, nah ini ya, ini. Nah, ini kan gini ya, Heeh. secara rangkaian ya. Aku pengen ini kita pisahkan dulu. Nah, gitu. Aku pelajari secara khusus dulu. Nah, ini di sini ya. Maka nanti kita harus tahu berapa kapasitansi di sini yang tersimpan di sini. Nah, di sini kan ada tiga kemungkinan ya. Di titik sini, ini satu, terus di titik dua, di antaranya, dan di titik tiga di sini ya. Nah, kita kaji secara elektrostatis dulu. Nah, berarti akibat plus sigma ini, medan listriknya kan ada yang ke kanan, kan keluar kan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri kan? Iya apa enggak? Nah, ini Iya, ya. iya. Ini E akibat plus sigma, ini E akibat plus sigma. Iya apa enggak? Tapi E plus sigma ini nggak mungkin berhenti di sini doang. Pasti terus ke sini. Kan yang namanya keluar kan terus keluar. Nah, gitu ya. E plus sigma. Jadi nyebar dia. Nah, bagaimana dengan yang minus sigma? Semua medan listrik menuju ke dia. Nah, ini ya. Ini menuju ke dia. E minus sigma. Dan ada yang menuju ke dia. Nah, di sini ya. Nah, E minus sigma. Maka logikanya yang dari sini juga ada pasti. E, nah gini ya. Ini E minus sigma. Gini ya kak ya. Nah, Hmm. sekarang di daerah satu ini, coba kita lihat. Arahnya kan saling meniadakan kan? Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan kan? Saling cancel kan? Berarti Hmm. kan E plus sigma dikurangi E minus sigma kan? Dan besarnya sama. Sama-sama ini, sama-sama sigma per 2 epsilon nol. Sama nilainya. Berarti kan sigma per 2 epsilon nol kurangi sigma per 2 epsilon nol kan? Berapa? Nol kan? Nol. Jadi itu. Harusnya yang di sini juga sama, di daerah 3 ini. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. E di 3, nanti itu ya ke kanan siapa? E plus sigma kurang E minus sigma ya. Pasti nol juga. Tapi beda hal dengan yang di 2 ini. Nah ini, tuh ya. Di daerah 2. Di daerah 2 ini, dua-duanya ke kanan kan? Dua-duanya. Nah ini ya. Itu ya. Berarti kan ada E plus sigma. Nah, E minus sigma. Kenapa dijumlahkan? Karena arahnya sama. Iya, ini sama-sama ke kanan ya. Nah, ini sama-sama ke kanan. Nah, berarti yang tadi itu nilainya kan sigma per 2 epsilon nol tambahkan sigma per 2 epsilon nol. Kalau dijumlahkan jadinya 2 per 2 sigma per epsilon nol alias sigma per epsilon nol. Jadi artinya kalau misalkan rangkaian listrik ini membangkitkan muatan, menyebarkan muatan, nyebar di sini, muatannya nanti medan listriknya pasti bergerak dari sini ke sini. Nah, pasti medan listriknya bergerak dari sini ke sini. Itulah alasannya. Sebesar E. Nah, di mana E yang tadi itu sudah didapat ya, besarnya berapa? Sigma per epsilon nol. Ini ya, medan listrik ini. Nah, itu sigma per epsilon nol.
Nah, kalau arusnya berlawanan kalau arusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sigma itu tadi apa? Yaitu muatan dibagi A, nah, epsilon nol. Nah, pertanyaannya, siapa yang membangkitkan medan listrik itu? Muatan. Siapa yang menggerakkan muatan itu? Potensial. Maka, potensial yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan dari sini ke sana, ya, dari sini ke sini, sejauh D ya, katakanlah D ini. Itu potensialnya itu berapa? Nah, itu ya Kak ya. Maka bisa kakaknya cari ini. V-nya itu E dikalikan D. D itu apa? Jarak antar keping kapasitor ya. Nah, ya sudah, masukkan saja. Nah, ini ya. Ini E-nya itu tadi adalah ini ya. Q per A epsilon nol kalikan D ya. Nah, ini ya. Nah, terus, nah, definisi kapasitansi itu apa? Kapasitansi kapasitor. Nah, ini kita beli nih, kapasitor di pasar nih, sekian farad ya. Kalau di Surabaya tempat saya itu banyak. Sekian farad. Itu bisa menampung berapa? Nah, kapasitor itu definisinya, ini kan muatannya bergerak nih, dari sini ke sini ya. Nah, berarti seberapa banyak muatan yang bisa di apa namanya, distimulit, dibangkitkan dengan potensial V. Artinya apa? Definisinya muatan dibagi potensial. Nah, muatannya itu berapa? Muatannya ya muatannya. Nah, muatannya Q, V-nya itu apa? V-nya itu ini. Ini ya. Ini ini muatannya sama-sama Q ya. Q kecil lah ya. Nah, ini kita buat Q kecil aja biar konsisten, Kak. V-nya itu ini. Q per A epsilon nol dikalikan D. Nah, ini coret ya. Coret-coret sehingga kapasitansi kapasitor ini nilainya ini ya. Epsilon A-nya naik ya kayak epsilon nol A sorry sorry, D-nya kok di sini Kak, D-nya di sini ya. Nah ini epsilon nol kali A dibagi dengan D. Nah ini kakaknya pasti pernah lihat ini rumus ini, Nah, kapasitansi kapasitor ya. Nah itu asal usulnya aplikasinya ya, gitu. Nah jadi kapasitor itu sangat bergantung sama variabel geometriknya, ini A-nya. A itu luas jadi geometrisnya. Jadi kalau kita desain luasnya lebih besar, berarti kapasitansinya besar. Nah, kalau kita desain kapasitornya bentuknya lingkaran, sama bentuknya persegi, pasti beda kapasitansinya. Kenapa? Karena luasnya berbeda. Nah, gitu ya. Itu aplikasinya ya. Nah, ini soal ini tuh ada di buku-buku ini banyak nih soal ini. Itu. Saya juga ngelesi anak KKI juga tahun lalu ya. Bukan tahun lalu sih. Ya persis semester lalu, tapi ya teknik industri. Ada juga nih soal ini. Entah di ujian atau di tugas ya. Ini soal ini. Gitu. udah susah ini kayak. Iya. Yang penting tahu arahnya ya. Tahu arah. Iya. Indonesia itu harus tahu arahnya. Gitu. Itu ya. Nanti saya upload rekamannya ya. Rekamannya saya upload nanti. Terus nanti bisa dipelajari ya. Dan cek aja. Nanti kan saya upload rekaman. Nanti di situ saya kalau misalkan kakaknya lihat video-video saya lalu bisa di YouTube saya itu nanti ada di sana pelajaran ini hukum Gauss, latihan soalnya sama anak KKI UI juga teknik industri tahun lalu. Kau boleh scroll lagi ke atas nggak Kak, tadi? Yang ini. Hmm, Ah, iya. ini ya. Oke, kawan. Ya. Hmm. Oh ya, Oke, sigma kawan. itu, nah, sigma itu definisinya ini ya, rapat muatan per satuan luas. Nah, ini kita sudah bahas dua tuh ya, dua sistem ya. Nanti ada yang pakai panjang ya. Misalnya batang gitu ya. Nah, ini. Oh, ternyata ada itu soalnya itu di slide nomor 19 ya. Itu.
Cuma lebih divariasikan aja. Nah, di slide nomor 19 ya. Nah, itu nggak ngaruh sebenarnya. Itu kan dibilang tuh. Nah, bisa dilihat ya, slide 19 tuh di X sama dengan 1,8 dan di X sama dengan 5. Ingat ya, medan listrik pada bidang permukaan ini itu nggak bergantung jarak, ya kan? Ini kan nggak ada jaraknya di sini. Hanya Hmm. murni rapat muatan dan konstanta. Jadi doesn't matter itu jaraknya. Dan betul, hebat tuh dosennya. Langsung dijumlahkan tuh nilainya. 226 tambah 226. Kenapa? Karena sama. Nah, nah, itu asal usulnya dari mana? Dari sini. Nah, ini ya. Jadi kan sama ini. Ini dosennya kamu dapat 226 tambah 226. Hasilnya 452 di situ ya. Nah, itu sama. Gitu. Nah, ini. Oke. Terus ada juga yang apa namanya? Yang rapat muatan panjang. Itu ya. Nanti kita bahas. Kakaknya bahas sama masnya aja ya. Itu. Kalau ada waktu. Oke. Yang penting hafal rumus akhirnya aja sih. Hmm. Oke. Dan kan kita nanti nggak disuruh turunin rumus kan, maksudnya cuma pakai Hmm, rumus kan. iya. Pakai rumus aja. Nah, pokoknya pertanyaannya itu nggak lebih dari eh, tentukan medan listrik pada jarak ini, pada ini, sistem ini. Tapi kan Hmm. kalau misalkan nggak nurunin rumus, emang enak. Cuma resikonya kita harus hafal, itu ya. Iya. Kalau harus hafal, harus pernah pengalaman menurunkan. Itu sih. Dan masalahnya, rumus itu banyak. Nggak banyak sih, cuma tiga doang. Bola, pillbox, sama silinder. Ini ya, yang silinder belum kita coba. Gitu ya. Kalau pillbox tuh cuma tadi toh. Kalau permukaan cuma tadi aja, syukurnya. Nah, kurang satu. Nggak banyak sih, cuma tiga doang. Hmm, gitu ya. Masa, lalu gimana kalau sistem yang tidak pakai eh, hukum Gauss? Ini pakai ini biasa, pakai medan listrik biasa. Tapi percayalah, pakai vektor itu. Dan aku yakin kalau misalkan dalam konteksnya UI ya, itu nggak sesusah itu kok. Kebanyakan itu sistem yang sudah tahu rumus medan listriknya itu apa, gitu. Beda dengan ITB. Kalau ITB itu parah soalnya. Jadi gambarnya itu arbitrary. Jadi kita tuh benar-benar harus mainin vektornya. Oh itu sangat menyiksa banget itu. Untungnya di sini lebih mudah dari pengalaman saya ya. Itu. Gitu Kak. Oke, Pakai fisika UI ya? saya ITS dulu. Oh. Hmm. Heeh. ITS sama ITB itu sama sama banget soal tipe soalnya. Jadi saya hafal gitu. Ya sudah, gitu dulu ya Kak ya. Yes. Iya kak. Ha. Kalau ada pertanyaan boleh ya. PC aku di grup nggak apa-apa. Hmm. Oke, makasih ya. Nanti aku bagikan Kak. Oke, Kasih kayak udah selamat belajar ya.